Selamat sore, sejauh sekalian. Kita akan coba kita lihat bentuk kepalanya. Bentuk kepalanya ini udah jelas ya, brachycephalic. Kita lihat brachycephalic ya, karena apa? Kita lihat BPD bandingkan OFD ya, itu bagaimana ya normal ini jelas ini 87 ya. Ini kita jadi perbandingan BPD dan OFD. Ya, kita lihat, kemudian kita lihat, ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi, ya, apa biasanya memang eh, selain bentuk kepala, ya, kita biasanya ya suka memang ya langsung ya bisa kalau ada kesempatan kita bisa melihat bagaimana daripada cerebellum ini. Cerebellum ini hemisfer, kemudian di tengahnya ada vermis ya. Kemudian itu ada interhemisfer ya. Itu misalnya ini cisterna magna. Jadi ini perlu juga kita ketahui ya, vermis ini ya ada atau tidak ya. Ya, kita bisa lihat karena vermis ini biasanya kita bisa lihat ya bagaimana yang menghubungkan hemisfer ya kiri dan kanan daripada cerebellum. Ya. Kemudian dari selain dari kepala ini kita akan melanjutkan ke kita lihat melihat orbita ya. Melihat orbita, bagaimana orbita ini kita bisa lihat. Jadi yang tadi saya sebut ya untuk mengatakan itu orbita itu adalah hipo atau hiper atau normal, kita interorbita ini ya. Jadi interorbita nanti kamu cari di tabelnya kalau kalian bisa lihat ya usia pada usia. Yaitu kalau yang jarak luar kita sebut eksterna ya, distansia ya, interorbita eksterna itu yang pinggir-pinggir ya, itu ya ini yang eksterna ya. Kemudian ya itu ya jarak itu antara itu gitu. Yang dalam ini kita sebut interna ya, interna. Kemudian di tengah-tengah kita sebut interorbita. Interorbita ya. Jadi ini yang kita ya bisa menilai ya, itu adalah suatu. Kalau untuk ya bisa juga ukur orbitanya berapa besar ya dengan ada lensanya di situ. Itu kita bisa lihat. Di samping itu kita selain ini ya orbita, kemudian kita bisa lihat apalagi yang daripada ya di kepala ini ada kuping ya. Nah, kuping kita ini ya telinga ini kita lihat ini kita ya posisi daripada ini ya pakai 2D kita agak sulit. Jadi kita mesti memang ambil ya dari ujung sudut mata kita garis horizontal, kita bandingkan ya bagaimana letak daripada kuping ini ya. Ini kupingnya letak rendah atau ya atau kupingnya normal. Ini yang kita ya harus tahu. Jadi memang agak ya ini yang untuk USG 2 dimensi kita susah untuk menentukan letak rendah atau tidak. Ini ya memang ya. Jadi artinya kita coba melengkapi apa yang kita bisa dapatkan ya kita kumpulkan ya. Kemudian jantung. Kamu jantung kita lihat simetris atau enggak? Tidak simetris. Kemudian letaknya ya. Memang ini letaknya kita lihat agak ke kiri ya. Kemudian ya ke kiri ini kita lihat rongga dada besarnya jantungnya dibandingkan rongga dadanya sedikit membesar kita lihat ya. Kemudian ini aksisnya kita lihat itu belakang ke depan kita bisa Anda kemudian ya aksisnya yang melewati ya ventricle septum ventricle ya juga kita ini. Kemudian pada kasus ini kita lihat ya eh, lihat relatif misalnya jantung yang bagian itu descending aorta. Jadi kita lihat apa bagian yang kanan ini relatif lebih besar daripada yang kiri. Apa ini suatu uh, yang jantung yang bagian kiri yang kurang berkembang atau jantung kanan yang sebelah. Kita tidak akan membahas ini lebih lanjut, tapi kita akan secara keseluruhan ya mungkin kita akan membahasnya lain kali ya. Kemudian kita lihat ya jantung ada VST kelihatan ya bagaimana ya
Ya, ini ya kita lihat ya ini ada ya arteri pulmonalisnya yang keluar kita lihat. Kemudian descending aortanya kita lihat. Descending aortanya juga tidak lurus kayak gini. Ini kayak menyilang dan bagian proksimal itu jauh lebih besar kita lihat ya. Menyilang. Ya, ini kita lihat pada potongan sagital, kita lihat jantung yang bagian kanan ini relatif lebih besar. Kemudian di samping itu yang bagian perut, kita lihat ada massa. Ya, massa. Massa ini kita lihat apa? Lihat ini ya dinding perut. Ya, apa ini omvalok ya? Tunggu dulu, memang sekilas ini seperti omvalokel, tapi hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena kamu lihat lapisan luarnya pada ya massa ini sepertinya utuh, ya, utuh, ya. Kita lihat ya masih utuh. Ini begitu ada insersi tali pusat kita begitu kasih Doppler, kita langsung bahwa ini bukanlah suatu ya omvalokel. Ini akan defek dinding perut ya, bagian proksimal dari insersi tali pusat sehingga heparnya ya ada yang keluar dari rongga perut. Ya ini yang perlu kita ya ketahui. Kemudian di samping itu kita ya dari ini ya ini kita lihat oh laki-laki. Betul laki. Tapi laki ini kita harus lihat ya usia harus dikemukakan di atas 28 minggu. Ya, kita harus melihat skrotum. Mana skrotumnya? Ini tidak ada skrotum. Ya, jadi ini kita harus mengikuti, mesti follow up, telusuri lagi. Jadi, sampai seberapa jauh kita perhatikan lagi bagaimana ini testis akan turun atau tidak. Kalau tidak turun itu kita harus curiga apa ini gangguan tersendiri atau merupakan sindromik. Ya, ini yang testis. Ya. Kemudian ya selain itu kita lihat lagi apa lagi yang kita lihat. Kemudian ini femur, tulang femur kita lihat. Ini tulang femur kita ukur. Kemudian ini wajah ya dari ini sagittal view. Kemudian kita lihat ya ini ada pergelangan tangan ya. Pergelangan tangan ini seperti sudut 90 derajat. Ini bisa nggak? Ya, nggak apa-apa. Kita kalau 90 derajat kita lihat harus bebas. Ya, harus bebas bergerak. Tapi kalau itu kaku terus, ya, ini kita lihat. Ya, jadi ini memang kita harus agak sabar ya. Kita melihat bagaimana ini ya, tuh, kedua pergelangan ya tangan yaitu kaku. Ya, ini lebih besar saya pergerakan itu hidungnya ya ini tangan kiri kanan kita lihat ya ini tali pusat ya ini ya ini kita lihat lagi ya jadi memang ini ya pergelangan ya tangan kiri kanan ya jadi memang ini ada gangguan ya jadi gangguan gerakan ya kemudian kaki ya kaki kita lihat juga ini kaki juga sudutnya ya ya kita lihat pergerakannya ini juga ada gerakan ada gangguan pada air tubannya ini normal ya air tuban normal ya ini tidak ada yang mendesak atau apa jadi seharusnya kaki juga harus bebas tapi ini ada lihat tuh ya jadi ini ada kita lihat ya 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 bagaimana pergelangan daripada kaki ya jadi kita dalam kasus ini kita lihat ya ada kedua pergelangan tangan ya kedua pergelangan kaki jadi terganggu ini yang kita curigai kita sebut arthrogryposis kemudian aliran darah kemudian aliran darah kita lihat arteri umbilikalis kita lihat bagaimana flow-nya tidak ada absent ya puncak ya artinya endostolic flow-nya itu absent ini ya bawahnya adalah vena ya umbilikalis jadi kita udah tahu bahwa ini ya
janin ini memang mengalami yang hipoksia sekali ya. Jadi dari gambaran ini kita udah tahu bahwa ini adalah prognosisnya ada lagi tidak begitu bagus ya. Mungkin ini yang kita perlu ketahui. Jadi secara garis besar ini yang semuanya kelainan yang sudah kita dapatkan ya. Ini ya. Jadi mungkin akan sampai di sini saja yang saya ini ya. Mungkin itu yang bisa saya ini.